Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Kurniawan, NIM 171710769, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tinjauan kriminologis terhadap peredaran minuman alkohol di Kota Pontianak. Yang pertama adalah latar belakang. Sejumlah daerah di Indonesia masing-masing memiliki minuman khas beralkohol atau minuman alkohol yang memiliki rasa tersendiri dari setiap daerah. Salah satunya di Kota Pontianak yang memiliki minuman alkohol yaitu arak, tuak, capcuan yang memiliki zat yang memabukkan. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 mengelompokkan minuman beralkohol ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama golongan A, ialah minuman dengan kadar alkohol 1% sampai dengan 5%. Yang kedua golongan B, ialah minuman dengan kadar alkohol 5% sampai dengan 20%. Yang ketiga golongan C, ialah minuman dengan kadar alkohol 20% sampai dengan 55%. Minuman beralkohol yang diperkenankan beredar dan diperdagangkan di wilayah Kota Pontianak adalah minuman beralkohol golongan A, sedangkan minuman beralkohol golongan B dan C dilarang beredar dan diperdagangkan di wilayah Kota Pontianak. Faktor tingginya tarif cukai minuman beralkohol menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi masyarakat, termasuk konsumen, sehingga menyebabkan tingginya tingkat penyelundupan dan munculnya minuman beralkohol yang dikonsumsi masyarakat dari jalur ilegal dan tanpa cukai. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum, yang pertama adalah upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan oleh penegak hukum dilaksanakan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002. Upaya preventif ini dilakukan oleh penegak hukum ke masyarakat dengan cara pembinaan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesadaran dan ketaatan hukum. Yang kedua, upaya represif. Upaya represif yang dilakukan Polresta Kota Pontianak sesuai dengan pasal-pasal 21 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 menjadi dasar untuk mempidanakan peredaran minuman alkohol ilegal di Kota Pontianak dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan denda sebanyak-banyaknya 5 juta rupiah. Berdasarkan studi pendahuluan yang saya lakukan di Polresta Kota Pontianak, diketahui beberapa penegakan kasus kejahatan dari peredaran minuman alkohol atau minuman keras. Di antaranya, yang pertama pada tanggal 2 Februari 2018, terlapor atas nama Sulaiman pada saat penggeledahan ditemukan barbuk minuman keras jenis arak. Pada tanggal 2 Februari 2019, terlapor atas nama Maman pada saat pengecekan ditemukan 2 dus yang berisi 30 botol minuman keras berbagai merek tanpa dokumen yang sah. Pada tanggal 6 Mei 2021, terlapor atas nama Steven diduga tidak memiliki izin usaha minuman alkohol golongan C dan diduga tidak memiliki label. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya peredaran minuman alkohol ilegal di Kota Pontianak. Yang kedua, untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang untuk menanggulangi kejahatan yang disebabkan oleh minuman alkohol. Kerangka teori dan konseptual. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Adapun teori yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, menurut Abintoro Prakoso. Yang pertama, teori Bonger memaparkan ada 7 macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholisme, rendahnya budi pekerti, dan perang. Teori kriminologi modern, teori kontrol sosial atau social control theory, merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu delinkuensi dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok yang dominan. Pengertian dari peredaran. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan, penyerahan, penyimpanan dengan maksud untuk dijual.
Pengertian minuman alkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, sehingga peneliti akan melihat bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan. Penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya di masyarakat. Sumber data, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, perundang-undangan, pendapat ahli, serta dokumen-dokumen yang bersifat publik. Analisis data, data primer dan data sekunder dianalisa secara empiris. Analisa secara empiris dalam hal ini adalah suatu analisa yang mengkaji secara mendalam data yang telah ada kemudian digabungkan dengan data yang lain. Lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.